Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita lanjut membahas mengenai aljabar, yaitu tentang aljabar bentuk rasional. Jadi, bagaimana aljabar bentuk rasional tersebut? Kita mulai dari mengenal bilangan rasional itu sendiri. Apa itu bilangan rasional? Jadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat, dan Q itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ada beberapa poin penting mengenai bilangan rasional. Jadi, semua pecahan itu adalah bilangan rasional, tetapi tidak semua bilangan rasional itu merupakan pecahan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi 1/2, 2/3, 11/20 ini merupakan bilangan rasional dan juga merupakan bilangan pecahan. Dan contoh berikut, negatif 6/7, 1/-2, negatif 3/-1. Nah, ini merupakan bilangan rasional, tetapi bukan bilangan pecahan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan pecahan itu hanya terdiri dari nilai-nilai yang positif saja untuk setiap pembilang dan penyebutnya. Sedangkan bilangan rasional itu terdiri atas bilangan bulat untuk pembilang dan penyebutnya. Poin kedua, semua bilangan bulat adalah bilangan rasional, tapi tidak semua bilangan rasional merupakan bilangan bulat. Nah, maksudnya seperti apa? Kita perhatikan contoh. Nah, jadi kalian perhatikan, bilangan rasional 5/1 ini bisa menjadi bilangan bulat, yaitu 5. Begitu pula bilangan rasional negatif 8/-2 bisa diubah menjadi bilangan bulat menjadi 4. Dan bilangan rasional 12/-4 itu bisa diubah menjadi bilangan bulat negatif 3. Nah, jadi 3 contoh itu merupakan bilangan rasional dan juga merupakan bilangan bulat. Nah, negatif 5/7, 9/-2, dan 12/36 ini merupakan bilangan rasional, tetapi bukan bilangan bulat. Nah, jadi sudah paham bukan poin-poin penting mengenai bilangan rasional itu bilangannya seperti apa? Setelah kita mengenal mengenai apa itu bilangan rasional, sekarang kita beranjak menuju ke bentuk aljabar yang memuat bilangan rasional. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti ini. Jadi setengah atau 1/2 x pangkat 2 dikurangi 5/2x merupakan bentuk aljabar dengan koefisien rasional. Tentu kalian masih ingat koefisien. Koefisien adalah bilangan di depan tanda variabel. Di depan variabel. Nah, jadi koefisien rasionalnya yaitu 1/2 dan negatif 5/2. Contoh lainnya yaitu 2x/3 ditambah x/2. Nah, jika kita tentukan koefisien rasionalnya yaitu 2/3 dan 1/2. Nah, jadi ini nggak usah bingung, di depan variabel x jika tidak tuliskan angka itu artinya koefisiennya 1. Jadi ini koefisien bilangan rasionalnya itu 1/2. Nah, berikutnya, untuk bentuk seperti ini, bagaimana cara kita menentukan koefisien bilangan rasionalnya atau konstanta bilangan rasionalnya? Nah, jadi koefisiennya yaitu kita perhatikan yang di depan variabel. Jadi depan variabel ini 1/5. Di pecahannya, jadi bilangan rasional 1/5 dan dapat negatif 2/7 dari sini. Negatif 2/7. Nah, berikutnya untuk konstanta bilangan rasionalnya yang tidak memuat variabel, yaitu nih, negatif 4/5 dan 3/7. Oke, itu beberapa bentuk aljabar yang memuat bilangan rasional, yaitu terutama koefisien dan konstantanya. Berikutnya, bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Nah, ini ada 6 contoh. Jadi bentuk aljabar yang variabelnya berbentuk rasional. Maksudnya seperti apa? Jadi variabelnya ini berada atau kadang menjadi pembilang atau menjadi penyebut, atau di pembilang dan penyebut ada variabel. Nah, itu yang disebut dengan bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Nah, jadi bentuk 2/A, 1/AB, 3A/B, dan 5A/4B pangkat 2 ini merupakan bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal. Maksudnya penyebut suku tunggal itu penyebutnya itu
jumlah suku bentuk aljabarnya itu hanya satu saja. Ini ada sukunya hanya A saja, ini sukunya hanya AB, sukunya B, dan sukunya 4B pangkat 2. Yang berikutnya 4 per A ditambah B dan 3B per 2A dikurangi B. Ini merupakan bentuk aljabar dengan penyebut suku 2. Jadi penyebutnya terdiri atas dua suku bentuk aljabar, yaitu A dan B. Yang berikutnya ini 2A dan negatif B. Nah, jadi ini beberapa contoh mengenai bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Nah, berikutnya kita akan mengenal aljabar berbentuk rasional bersusun. Nah, jadi ini 3 contoh mengenai aljabar bentuk rasional bersusun. Jadi di setiap pembilang maupun penyebutnya terdiri atas bentuk rasional lagi. Di dalam bentuk aljabar rasional terdiri atas bentuk aljabar rasional lagi. Jadi pada contoh yang pertama ini, pada pembilangnya terdiri atas bentuk rasional juga. Dan ini pada pembilang dan penyebut ada bentuk rasionalnya. Dan contoh yang ketiga ini juga pembilang dan penyebut ada bentuk rasional. Jadi ini beberapa contoh mengenai aljabar bentuk rasional yang bersusun. Nah, setelah kita mengenal beberapa contoh atau beberapa jenis bentuk rasional dalam aljabar, mari kita simak mengenai pengertian KPK dari bentuk aljabar tersebut. Jadi KPK dari dua atau lebih bentuk aljabar adalah hasil perkalian faktor-faktor prima dari bentuk-bentuk aljabar tersebut. Nah, jadi jika ada faktor-faktor prima yang sama, diambil pangkatnya yang tertinggi. Contohnya seperti, nah, tentukan KPK dari 15x pangkat 2 dan 16xy. Nah, jadi kita jabarkan dulu untuk mencari faktor-faktor primanya. Jadi 15, faktor primanya itu 3 dan 5, x pangkat 2 tetap. Untuk variabel faktor primanya dia tetap ya. Variabelnya apa? Jadi dia sudah menjadi faktor primanya. Berikutnya 16xy. Jadi 16 itu faktor primanya yaitu 2 pangkat 4. Atau bilangan 2-nya ada 4 ya. Jadi faktor prima dari 16 yaitu 2 pangkat 4. Dan faktor-faktor untuk variabelnya x dan y. Nah, ini Mister sudah tandai berwarna merah. Yang berwarna merah ini merupakan KPK-nya. Jadi faktor-faktor prima yang sama ini yaitu ada faktor prima x ya. Faktor prima x ini ada yang sama dan pilih pangkat yang tertinggi. Jadi dipilih yang x pangkat 2. Nah, sehingga untuk KPK-nya akan diperoleh 3 kali 5 kali 2 pangkat 4 kali x pangkat 2 dikali y. Nah, semua faktor prima ini dikalikan lalu akan diperoleh KPK-nya 240 x pangkat 2y. Nah, sekarang pasti bertanya-tanya apa sih fungsinya? Tadi membahas mengenai bentuk rasional, tapi sekarang tiba-tiba membahas mengenai KPK dari bentuk aljabar. Nah, berikut manfaat atau fungsinya mengenai kita mengetahui KPK dari bentuk aljabar. Jadi penggunaan KPK untuk menyamakan penyebut aljabar berbentuk rasional. Jadi tujuannya untuk kita bisa menyamakan penyebut dari dua buah atau lebih aljabar berbentuk rasional. Contohnya, jadi samakan penyebut dari 3 per 2xy dan 2 per y pangkat 2. Jadi dua bentuk aljabar rasional ini kita ubah agar penyebutnya menjadi sama. Jadi kita cari dulu KPK dari 2xy dan y pangkat 2. Nah, caranya sama seperti tadi, kita jabarkan bentuk faktor-faktor primanya. Oke. Ada faktor prima yang sama ya, yaitu y dan y pangkat 2. Jadi kita gunakan yang y pangkat 2. Sehingga KPK dari 2xy dan y pangkat 2 yaitu 2 kali x kali y pangkat 2. Sehingga KPK-nya 2xy pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan KPK-nya, langkah berikutnya kita kalikan. Jadi pembilang penyebut sama-sama dikalikan berapa agar penyebut ini menjadi 2xy pangkat 2. Jadi 2xy agar menjadi 2xy pangkat 2, ini kita kalikan dengan y. Masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan dengan y. Sehingga diperoleh 3y per 2xy pangkat 2. Untuk yang 2 per y pangkat 2 juga caranya sama. Jadi kita perhatikan penyebut y pangkat 2 ini. Agar menjadi 2xy pangkat 2, dia harus dikalikan berapa? Nah,
Nah, jadi Y pangkat 2 ini harus dikalikan 2X. Begitu pula pembilangnya juga dikalikan 2X. Sehingga setelah kita kalikan, akan diperoleh 4X per 2X Y pangkat 2. Nah, sehingga dua aljabar bentuk rasional ini sudah memiliki penyebut yang sama. Oke, sekian pengenalan mengenai aljabar berbentuk rasional. Semoga kalian paham. Dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya masih tentang aljabar bentuk rasional, yaitu khususnya mengenai operasi hitungnya. Sekian video kali ini, semoga kalian paham. Jika ada yang belum mengerti bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.